Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, syukuran. Udah gini. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, materi kajian kita di malam hari ini adalah materi yang sangat penting. Walaupun materi ini mungkin sudah sering kita dengar dan kita juga mungkin sudah faham apa tujuan kita menuntut ilmu, cuman kadang-kadang nafsu, syubhat dan syahwat melupakan kita apa yang menjadi sandaran bagi seorang penuntut ilmu di dalam dia menuntut ilmu itu sendiri. Nah, sebelum kita menyebutkan hal-hal yang penting tujuan seseorang menuntut ilmu, maka ketika kita akan mulai belajar, ketika kita akan mulai menuntut ilmu, maka yang paling terpenting kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hidayah kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan tersebut bisa menjadi penerang untuk hidup kita di dunia ini, ya, dan juga kehidupan kita di akhirat kelak. Karena telah datang orang-orang yang telah lalu, ya, mereka memiliki ilmu yang sangat banyak. Mereka memiliki pengetahuan yang sangat detail tentang kebenaran itu sendiri. Tapi ketika tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu tidak menjadi penyelamat untuk dirinya, tapi ilmu itu justru menjadi, ya, jalan kehancuran untuk dirinya sendiri. Al-Imam Bukhari rahimahullah menceritakan di dalam sahihnya beliau, ada seorang raja yang bernama Herakl, yang mana Herakl ini bertemu dengan Abu Sufyan pada saat itu. Dan Abu Sufyan salah seorang tokoh dari tokoh Quraisy yang belum masuk Islam ketika dia bertemu dengan Herakl. Dan kemudian Herakl memiliki maklumat, memiliki ilmu pengetahuan tentang sifat-sifat, ciri-ciri Nabi Muhammad SAW yang dia dapatkan dari kitab Injil, yang Injil merupakan sumber ilmu pada waktu itu. Baik, dia bertanya, apakah seorang laki-laki mengaku nabi di negeri kalian diikuti oleh orang-orang yang lemah, dan seterusnya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Abu Sufyan. Dan kemudian Abu Sufyan membenarkan seluruh apa yang dia tanya. Iya, jadi dia memastikan ilmu yang dia dapat tadi, dan kemudian apa yang dipastikan itu benar adanya. Kemudian dia berkata, kalau Muhammad ada di depanku, akan aku cuci kaki dia. Ya, berarti ilmunya sudah sempurna dari sisi pengetahuannya. Nah, kemudian dia menawarkan ilmu yang dia ketahui tadi kepada para pembesar-pembesar di kerajaannya. Dan ternyata tidak ada satupun di antara pembesar-pembesar kerajaan tersebut yang mau menerima tawarannya Herakl. Nah, kemudian Herakl karena dia khawatir akan mengganggu dunianya, akan mengganggu kerajaannya, akhirnya ilmu yang dia punya tadi menjadi sebab, ya, dia kekal dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat tadi. Ilmu kan? Dia punya ilmu. Ilmunya Masya Allah, ilmunya sudah benar. Nggak ada yang salah dari ilmu yang dia pelajari dari kitab Injil. Dan juga telah divalidasi oleh
oleh Abu Sufyan pada saat itu. Tapi karena memang tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Tabaraka wa taala, dia tenggelam dan kufur ya di atas ilmu yang dia punya. Tapi kisah yang kedua, siapa yang tidak tahu dengan Abu Talib? Kalau ada orang kafir yang pernah hidup di muka bumi ini, maka tidak ada orang kafir yang paling banyak jasanya kepada Islam dan kepada Rasul melebihi dari Abu Talib. Saya rasa nggak ada. Pengetahuan Abu Talib tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama yang dibawa oleh Nabi ini pengetahuan yang mungkin secara ilmu ya, beliau mungkin lebih faham tentang Rasulullah dibanding kita sebagai seorang Muslim. Ya, beliau pernah berkata, "Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin dinul bariyah." Dan aku mengetahui bahwasanya sebaik-baik agama itu adalah agamanya Rasulullah, agama Muhammad. Ya, dia ucapkan sendiri syair. Ya, yang mana ilmu telah datang kepadanya, tidak ada keraguan bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Nabi Muhammad agama yang dibawa adalah agama yang benar. Ini ilmu. Taib. Tetapi subhanallah, ketika Rasulullah mengajak Abu Talib untuk masuk Islam, ya, oleh keponakan yang sangat beliau cintai, dalam kondisi dia sakit, yang biasa orang sakit ketika dinasihati akan lebih mudah untuk menerima. Dan terlebih yang memberikan nasihat adalah manusia yang paling dicintai oleh beliau dengan cara yang paling indah disampaikan. Tapi Abu Talib tetap ya, dia lebih memilih agama kekufuran. Apa sebabnya para hadirin? Sebabnya Allah tidak memberikan taufik kepadanya. Allah tidak memberikan hidayah. Hidayatul irsyad dia sudah punya. Hidayah mana yang benar dan mana yang salah dia ngerti. Tapi ketika tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, maka ilmu sebanyak apapun tidak akan bermanfaat bagi seseorang. Baik, nah demikian juga kita bicara satu sisi yang kedua. Sisi kedua, ada orang-orang yang mereka menghabiskan umurnya untuk ilmu. Semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Kalau kita tanya, kamu cinta dengan Islam? Saya cinta dengan Islam. Kamu cinta nggak sama Allah? Saya cinta kepada Allah. Kamu cinta nggak sama Rasul? Saya cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela Islam. Taib. Dan orang-orang yang seperti ini juga para hadirin dan hadirat, ya, belum tentu orang ini mendapatkan hidayah. Belum tentu orang ini berjalan di atas jalan yang benar. Ya, jadi kesemangatan tadi nggak cukup. Ya, orang-orang yang hari ini dia menyampaikan di ceramahnya misalnya, ya, dia sampaikan di ceramahnya itu neraka jahanam itu bisa saya dinginkan neraka jahanam, misal. Taib. Atau dari ucapannya dia, ya, wali-walinya mereka itu pernah pergi ke Madinah dan Nabi SAW keluar dari kuburnya dan mencium lututnya. Atau orang-orang yang ada di Tarim sana, kata mereka, anak-anak kecil itu mereka naik ke gedung yang tertinggi di Tarim, kemudian loncat ke bawah sambil menyebut nama wali. Ya, itu seperti anak-anak kita di sini main pelosotan, atau pelosotan ya, seru-seruan, ketawa-ketawa. Nah, dia naik ke puncak yang tertinggi, turun ke bawah, tidak ada luka apapun karena dia menyebutkan nama wali tadi. Nah, kalau kita tanya sama orang-orang seperti ini, apa yang kamu bela? Saya membela Islam. Ya, siapa yang paling kamu cintai? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan mereka mengatakan ada di antara keturunan-keturunan Rasulullah, ya, yang ketiaknya itu dari ketiaknya bisa lihat surga. Diceritakan demikian. Jadi pada saat itu ada orang-orang, ya, disebutkanlah kelebihan dari wali-wali ini. Ya, di antara bentuk kelebihan wali ini, siapa yang ingin melihat surga itu bisa melihat melalui ketiaknya. Dia lihat indahnya sungai, indahnya taman-taman, cantiknya bidadari dalam surga. Lagi-lagi saya katakan,
Kalau kita tanya, kamu cinta nggak sama Islam? Saya cinta sekali sama Islam. Kamu cinta nggak sama Rasulullah? Wah, Rasulullah ini harga mati buat saya. Namun para hadirin, ketika dia tidak memiliki hidayatul irsyad, jalan yang benar, maka dia akan sesat di dalam keyakinannya itu sendiri. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan jalan menuju kepada Allah, cara kita berislam itu cuma satu jalan. Tidak bisa dilogikakan. Kalau kita dari Malaysia, dari Kuala Lumpur kita mau ke Johor, kita bisa naik pesawat, kita bisa naik ke jalan darat, kita bisa naik kapal laut. Toh tujuannya ke Johor akan sampai ke Johor. Nah begitu juga agama kita ini, apapun cara kamu beribadah, apapun keyakinannya kamu, kalau seandainya tujuan kamu adalah Allah, kamu akan sampai. Maka ini merupakan logika yang salah, ini logika yang keliru. Kenapa saya katakan logika yang keliru? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menarik sebuah garis lurus. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi, thumma yakhutu khututan an yamini wa shimali. Suatu hari Nabi menarik sebuah garis lurus kepada kami. Dan kemudian beliau menarik garis-garis yang sangat banyak samping kiri dan samping kanan. Dan kemudian beliau membaca firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu. Dan Allah itu satu. Dan ikutilah oleh kalian daripada jalan yang satu ini. Dan jangan kalian mengikuti dari jalan-jalan yang banyak, karena dengan kalian mengikuti dari jalan yang banyak, ini akan memisahkan kalian daripada jalan yang satu. Jadi ketika ada logika atau seseorang menganalogikan sesuatu yang itu masuk akal, belum tentu itu menjadi sebuah kebenaran. Belum tentu itu menjadi sebuah pembenaran. Tapi kebenaran yang hakiki adalah kebenaran apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada sejarah Islam. Teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama-ulama yang hidup di zaman Imam Ahmad, ada di antara mereka dibunuh, ada di antara mereka disiksa, ada di antara mereka dipenjara, dirantai, tapi berselisih dengan seorang laki-laki yang bernama Ibnu Abi Duat. Nah, antum pernah terfikir enggak? Ini Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis, ya, dan begitu juga ulama-ulama yang lainnya. Kok bisa 4 khalifah sekaligus dia lebih memilih Ibnu Abi Duat? Kalau misalnya Ibnu Abi Duat lawannya orang-orang ilmunya seperti kita, ya wajarlah mungkin dia milih Ibnu Abi Duat. Cuman masalahnya ini kan lawannya Imam Ahmad rahimahullah. Kok bisa Imam Ahmad dipenjara, Imam Ahmad disiksa, dan sebagian ulama dibunuh, sementara dia memiliki mengambil pendapatnya siapa? Ibnu Abi Duat. Antum pernah nggak berpikir atau mungkin membaca? Nah, perlu antum tahu, Ibnu Abi Duat ini dia adalah seorang qadhi, seorang hakim. Dia seorang hakim. Tapi dia punya akhlak yang sangat mulia. Punya akhlak yang sangat mulia. Dan juga dia sangat dermawan. Ya, dia siap untuk mengeluarkan hartanya berapapun untuk berkhidmat kepada muslimin. Dia bantu muslimin, hartanya habis untuk membantu muslimin. Jadi luar biasa ya. Luar biasa ini orang, akhlaknya baik, tutur katanya sopan, hartanya dia keluarkan untuk membantu muslimin. Nah, ketika fitnah khalqul Quran pada waktu itu selesai, ya, dan raja yang datang di khalifah yang kelima pada waktu itu, dia mengambil pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah setelah terjadi diskusi, dan Ibnu Abi Duat ini diusir. Imam Ahmad rahimahullah memaafkan semua orang yang terlibat dalam fitnah tersebut. Bahkan Al-Gucu yang mencambuk Imam Ahmad,
Yang mana cambuk itu kalau dicambuk ke gajah, itu gajah bisa tersungkur, dimaafkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Tapi Imam Ahmad tidak memaafkan Ibu Nabi Duat. Sampai-sampai Imam Ahmad mendoakan kejelekan untuk dia supaya kuburnya itu dipenuhi dengan api. Semoga Allah mengatap dia dalam api. Ini orang, kalau kita tanya, kamu cinta nggak sama Islam? Pasti dia akan mengaku cinta dengan Islam. Dia sholat, dia puasa, iya, dia memberikan harta yang paling berharga untuk dirinya, untuk membantu muslimin, apalagi pengorbanan yang melebihi daripada itu. Dihabiskan umurnya untuk membela Islam atas nama, tanda kutip, yang dia fahami. Tapi Imam Ahmad mendoakan laki-laki ini supaya diadab dalam kuburnya. Apa pelajaran yang bisa kita petik, teman-teman semuanya? Pelajaran yang bisa kita petik, seseorang ketika dia berbicara tentang ilmu, dia berbicara tentang Islam, dia berbicara tentang pengorbanan, dia berbicara tentang akhlak. Tapi ketika dia tidak memiliki akidah yang benar, tidak memiliki jalan yang ditempuh dalam jalannya Rasul, maka tidak akan bermanfaat sama sekali. Tapi berbanding terbalik dengan apa yang kita bahas di awal tadi. Tapi saya sebutkan kasus yang kedua. Antum tahu nggak siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa namanya? Membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, namanya Abdurrahman bin Muljam. Taib. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Muljam ini diutus oleh Umar bin Khattab untuk mengajarkan Al-Quran ke Kufah. Luar biasa ini orang, jago dalam Al-Quran. Luar biasa. Ya, ibadahnya luar biasa. Tahajudnya, puasanya, zuhudnya luar biasa. Ya, dan kemudian dia ingin menikah dengan seorang wanita pada waktu itu, dan wanita itu memberikan syarat mahar untuk menikahi dia adalah nyawanya Ali, menantunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian berhari-hari dia menabuhi racun di pisau yang akan dia gunakan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan mereka membuat pergerakannya itu di bulan Ramadan, karena ini bulan yang mulia, supaya dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika Ali ingin berangkat salat mengimami muslimin di salat subuh. Kemudian Ali berkata, ketika ditusuk Ali bin Abi Thalib, Ali bin berkata, apa salah saya sama kamu? Apa salah saya? Apa salahnya saya? Iya, kemudian dia berkata, wahai Ali, aku telah menabuhi racun di pedang, di pisau ini, yang artinya kau tidak akan pernah selamat. Kemudian dia melantunkan ayat Al-Quran. Anda bisa bayangkan, baru membunuh manusia, bisa keluar ayat Quran. Kita kadang-kadang dalam momen-momen tertentu, mau jadi imam kah atau mau menyampaikan kajian, ini ayat sudah benar-benar kita hafal. Dalam kondisi-kondisi terdesak, capek, lelah, atau ada kondisi-kondisi lain, kadang kita nggak ingat apa yang kita ucapkan. Atau apalagi harus mendatangkan ayat. Lah ini, karena saking kuatnya dia dengan hafalan Qurannya, dia bisa mengeluarkan ayat dari mulutnya. Dia berkata, ada di antara manusia yang mereka menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi membunuh Ali bin Abi Thalib itu sebagai bentuk pengorbanan yang akan diharapkan pahalanya di sisi Allah. Jadi jangan tertipu dengan penghafal Al-Quran saja. Jangan tertipu dengan zuhudnya seseorang. Jangan tertipu banyaknya sholat malam yang dilakukan. Tapi seseorang harus melihat jalan yang dia tempuh benar nggak jalannya Rasul. Akidah yang diyakini benar nggak akidahnya para, atau akidahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Nah ini memberikan kepada kita ujian yang ujian yang berat, agar kita harus benar-benar hati-hati di dalam memilih Islam ini. Ya, karena di depan jalan itu orang-orangnya seperti Ibnu Nabi Duat, seperti Abdurrahman bin Muljam. Tapi di ujungnya hakikatnya mereka, ya di ujungnya adalah syaitan yang mengajak mereka ke dalam neraka jahanam. Nah disinilah teman-teman semuanya kembali kepada kaidah yang saya sebutkan di awal, perlunya taufik dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap ilmu yang kita pelajari.
Jadi ilmu ini bukan hanya sekedar ikut kajian, kemudian kita faham, kita ngerti, ya apa yang disampaikan udah selesai. Oh tidak. Ya, ketika kita berbicara ilmu tidak hanya pada titik ini saja. Ya, tetapi banyak hal yang perlu untuk kita ketahui ketika kita meniti daripada jalan yang benar. Oleh karena itu, sebelum saya masuk kepada inti permasalahan, disebutkan ada beberapa hal yang membuat seseorang itu ya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Allah jauhkan dari hidayah. Allah telah memperkenalkan kepada dia ilmu, Allah telah memperkenalkan kepadanya sunnah, Allah telah memperkenalkan kepadanya jalan para aimatus salaf. Akan tetapi dia bisa menyimpang dari jalan tersebut. Baik, di antaranya disebutkan oleh para ulama adalah istisgharul abd. Ya, ketika seorang hamba mengkerdilkan, menyepelekan nikmat hidayah yang Allah berikan kepadanya. Dan tidak ada bentuk syukur dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, Allah memberikan kepada kita beraneka ragam nikmat, teman-teman semuanya. Ada nikmat berupa harta. Ya, dan nikmat harta, kesehatan dan lain sebagainya itu akan menjadi kecil ketika diperhadapkan dengan nikmat hidayah. Nikmat merasakan lezat ketika ruku dan sujud kepada Allah. Nikmat merasakan tenang ketika kita hadir di majelis ilmu. Ya, nikmat ya merasa bersyukur menjadi seorang yang diselamatkan oleh Allah dari sekian banyak jalan-jalan yang menisbatkan dirinya kepada Islam, tetapi itu bukan bagian dari ajaran Islam. Tetapi dia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Ya, dia tinggalkan hidayah itu. Ya, dengan alasan saya sibuk, saya lelah, saya capek, atau pembahasan itu udah sering saya dengar. Yang memberikan pengajian juga itu junior saya jauh. Saya sudah ngaji, dia baru ngaji itu kemarin. Istisghar, mengkerdilkan, ya, menyepelekan hidayah yang Allah berikan. Ya, akhirnya ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, karena dia tidak mensyukuri nikmat tadi, menjaga hidayah agar hidayah itu bisa membuat dia istiqomah sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi sebab Allah memberikan azab kepadanya. Dan azab itu nggak mesti siksaan, teman-teman semuanya. Di antara bentuk azab, dia tidak betah hadir di majelis ilmu. Ya, dia nggak pernah punya waktu ketika urusannya adalah urusan akhiratnya. Ini hati-hati teman-teman semuanya, hati-hati saya katakan. Kenapa saya katakan hati-hati? Ya karena sebagian orang mengatakan menuntut ilmu itu kan tidak wajib dalam semua pembahasan. Taib. Namun kita nggak membahas dalam bab ini. Yang kita bahas adalah sebuah hadis yang datang dari Nabi SAW. Ketika Rasulullah menguburi sahabatnya. Taib. Dan kemudian Nabi mengatakan tidak ada satupun di antara kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mencatat tempat duduk kalian di surga dan tempat duduk kalian di neraka. Nah, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya Allah telah mencatat tempat duduk kita di surga dan neraka, untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Perhatikan baik-baik. Kata Nabi SAW, beramallah kalian, karena sesungguhnya kalian akan dimudahkan oleh Allah kemana Allah takdirkan kalian. Jadi kalau seandainya Allah menakdirkan kalian sebagai penghuni surga, Allah akan mudahkan kalian beramal dengan amalan penghuni surga. Kalau seandainya Allah menakdirkan kalian sebagai penghuni neraka, Allah akan mudahkan kalian untuk beramal dengan amalan menuju ke neraka, dan Allah persulit kalian untuk ya beramal dengan amalan penghuni surga. Dipersulit oleh Allah. Ketika diajak nongkrong, diajak ngopi, diajak kemana saja yang tidak ada urusan akhirat, yang tidak menambah pahala, yang tidak menambah bekal untuk dia bertemu dengan Allah, dia nggak pernah absen. Nggak pernah absen. Waktunya ada terus. Ada aja waktunya. Selalu ada. Tapi ketika diajak jalan menuju surga, apa jalan menuju surga? Menuntut ilmu. Mulai anaknya sakit, istrinya sakit,
atau ada tetangga yang nikah, atau saya sedang ada tamu. Beraneka ragam alasan keluar dari mulutnya. Dan memang betul alasannya itu ada. Tapi catatan pentingnya adalah hadis yang saya sampaikan tadi. Ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang menuju surga, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tapi kalau Allah menakdirkan dia sebagai penghuni neraka, akan selalu ada uzur bagi dia untuk menikmati hidayah itu sendiri. Hati-hati teman-teman semuanya, hati-hati. Kita tidak berbicara bab ilmu itu ada yang wajib, ada tidak wajib, enggak. Ya, bukan bab ini yang sedang kita bahas, cuman bab ya yang semakin hari bertambah umurnya kita, berarti kita akan semakin dekat dengan kuburnya kita. Ketika kubur kita dengan kubur itu masih jauh, kita menjadi orang yang aktif untuk menyebarkan hidayah. Ya, apakah kita ikut mendengar hidayah itu atau kita menyebarkannya? 20 tahun yang lalu yang kubur kita semakin masih jauh, tapi ketika kuburnya kita semakin dekat dengan kita setelah 20 tahun, ya kita sudah tidak pernah kelihatan di majelis ilmu. Ya, kita akan sering kelihatan di majelis ngopi. Tidak pernah absen dari majelis ngopinya, tidak pernah absen dari majelis-majelis yang bentuknya tidak menghantarkan kita ke dalam surga. Kita takut dengan hal yang seperti ini. Seharusnya itu menjadi introspeksi diri kita. Kenapa ya umur saya semakin tua? Yang dulu jenggot saya belum putih, sekarang jenggot saya sudah putih. Yang dulu saya bisa naik tangga, sekian tangga, sekarang saya sudah mulai sakit lutut saya ketika saya naik tangga. Tapi kenapa sih sulit sekali untuk hadir di majelis ilmu? Padahal ini merupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada saya. Maka di antara hal yang disebut oleh para ulama dosa, di antara bentuk dosa itu bukan hanya orang berzina dan lain sebagainya. Di antara bentuk dosa yang seseorang harus bertaubat ketika Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan hidayah, kenikmatan menuntut ilmu, kemudian dia tinggalkan. Dia tinggalkan ilmu tersebut. Maka ini sesuatu yang wajib untuk dia bertaubat. Karena Allah telah memberikan nikmat ketenangan dalam hidupnya. Allah telah memberikan keselamatan dari ilmu yang dia ketahui. Dia selamat dari riba, dia selamat dari kesyirikan, dia selamat dari kebidahan, dia selamat dari maksiat, kemudian dia tidak menjaganya. Maka kata Syekh, dikhawatirkan dia terkena dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Nam la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau dia mensyukuri nikmatku, dia jaga nikmat itu, Allah akan nambah. Tapi kalau seandainya dia mengkufuri, tidak menjaga nikmat yang Allah berikan, dia sepelekan, dia sia-siakan nikmat tadi, yang mana perkara dunianya, urusan ngopi bisa mengalahkan majelis ilmu misalnya, berarti dia mengkerdilkan nikmat. Ketika dia mengkerdilkan nikmat, disinilah ya dikhawatirkan dia terkena dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Paham ya? Jadi cuman kadang-kadang syaitan itu akan selalu menggiring kita. Nuntut ilmu itu kan ada sifatnya fardhu ain, ada sifatnya fardu kifayah. Lah sekarang ngopi, apakah ada ngopi itu fardhu ain dan fardu kifayah? Kan enggak ada. Kenapa dalam ilmu ibadah kamu selalu berbicara fardhu ain, fardu kifayah? Ya, ada wajib ini, ada wajib enggak ini. Kenapa dalam ngopi enggak pernah Anda membahas dalam bab-bab seperti ini? Ini menunjukkan Allah enggak menginginkan kepada kita kebaikan. Ini yang kita takutkan. Ya, Allah menjauhkan kita, mengharamkan kita untuk melakukan jalan-jalan yang memudahkan kita menuju surganya Allah. Ini sebab yang pertama yang perlu kita ketahui. Sebab yang kedua, kata Syekh, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang ya dia mencela saudaranya muslimin, dia merendahkan saudaranya muslimin, dan dia membanggakan dirinya apa yang dia ketahui dari sunnah tadi. Nah, ini bahaya. Jadi ini dua hal yang berbeda teman-teman semuanya ya. Ada hal yang seseorang itu dia bahagia, dia senang. Ya, kesenangannya itu adalah sunnahnya itu, hidayah itu, ya Al-Quran itu sendiri. Itu yang buat dia senang. Makanya Allah mengatakan fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Ya. Dan dengan fabidzalika falyafrahu, dan dengan demikian itulah membuat dia bahagia, senang dari kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari nikmat. Dia itu lebih baik dari apa yang dia kumpulkan dari dunia itu sendiri. Taib.
Boleh kita senang, bahagia. Tapi bab yang kita bahas, ketika seseorang dia merasa sombong dengan apa yang dia ketahui daripada hidayah, yang kemudian dia merendahkan orang lain. Ini jadi masalahnya di sini. Dua hal yang bisa dibedakan kan? Kita sok bangga dengan Quran yang kita punya. Kita bangga dengan sunnah yang kita miliki. Kita bangga dengan jalan salaf yang begitu terang, yang Allah perkenalkan kepada kita. Ini boleh. Tapi masalahnya dia sombong dengan dirinya sendiri. Lihat saya ini. Luar biasa saya berpegang di atas sunnah. Luar biasa saya berpegang di atas tauhid. Luar biasa saya mencintai Rasulullah. Dia berbicara tentang dirinya. Maka kata Syekh rahimahullah, ini juga diantara hal-hal yang akan membuat seseorang itu ya dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidayah. Dan saya mungkin antum juga semuanya sering atau mendapatkan jenis-jenis manusia seperti ini, terlalu keras. Ya, terlalu keras. Ya, seakan-akan dia berpegang teguh di atas sunnah begitu luar biasa, berpegang teguh di atas manhaj salaf. Cuman dia sendiri yang paling cemburu terhadap manhaj salaf ini. Cuma dia sendiri seakan-akan yang paling berpegang. Ujung-ujungnya orang ini naudzubillah terkadang ya, ada yang meninggalkan sholat. Ya, ada yang kemudian menyimpang daripada jalan yang dulu dia bela mati-matian. Karena apa? Kesombongan tadi, keangkuhan tadi, yang selalu menganggap remeh orang-orang lain. Jadi teman-teman semuanya, kita sekarang berada di medan yang menilai kita adalah Allah. Ini masalahnya. Kalau kita bekerja di sebuah tempat bekerja, instansi, yang menilai kita manusia, kita bisa beralasan dengan beraneka ragam alasan. Tapi ketika kita beragama, yang menilai kita adalah Allah. Allah yang lebih tahu. Ya, siapa di antara kita yang pantas untuk diberikan keistiqomahan, dan siapa di antara kita yang gak pantas untuk bisa istiqomah di jalan tersebut. Ya, karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Di zaman Nabi ada seorang laki-laki yang dia ini berada di garda yang paling terdepan dalam berperang bersama Rasul, dan menjadi orang yang sangat pemberani, sehingga membuat kagum para sahabat akan keberanian laki-laki ini. Kemudian Rasulullah mengatakan huwa finnar. Kata Nabi, dia berada dalam neraka. Loh, para sahabat kaget. Kok bisa ini orang yang berada di garda yang paling terdepan, berperang bersama Rasul, memerangi musyrikin, tapi dia berada dalam neraka? Akhirnya para sahabat Rasulullah SAW ingin mencari tahu, ini kenapa ini lagi-lagi ini kok bisa masuk neraka? Ya, kemudian laki-laki ini berperang sampai kemudian dia terluka. Dan karena tidak ada kesabaran dalam hatinya, laki-laki ini di akhir hayatnya dia bunuh dirinya. Dia apa? Dia bunuh diri. Padahal dia sudah mendapatkan kemuliaan begitu besar melihat wajah Rasulullah, berperang bersama Rasulullah, satu saf dengan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, memerangi musyrikin. Ini kemuliaan yang begitu besar, tapi karena kesombongan dalam hatinya, tidak ada kesabaran, tidak ada kejujuran dalam dia menjalankan agama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepadanya kebaikan-kebaikan dia punya itu mengantarkan dia ke dalam surga. Justru kebaikan dia lakukan itu sia-sia dan kemudian mengantarkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak bisa main-main di sini teman-teman semuanya. Kita nggak bisa main-main dalam bab ini, karena menilai kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kita harus selalu berdoa agar diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, ya, diberikan kenikmatan, ya, untuk bisa selalu menjaga hidayah. Apakah dengan ilmu yang kita tuntut, ya, apakah dengan majelis ilmu yang kita hadiri. Taib. Nah, kemudian selanjutnya inti permasalahan yang ingin kita bahas, apa sebenarnya tujuan di dalam seseorang menuntut ilmu? Nah, tujuan yang paling penting seseorang dalam menuntut ilmu adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan dia mengenal Allah,
akan ada rasa takut dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ada pengagungan pada dirinya dari syariat Allah Tabaraka wa taala. Ini tujuan dia menuntut ilmu. Ini tujuan yang pertama. Ya, bukan hanya menambah wawasan tentang ilmu saja. Kalau menambah wawasan, kita sudah sebutkan di awal tadi, Herakl kurang apa wawasannya dia? Abu Thalib kurang apa pengetahuan dia kepada ilmu? Ya, tetapi ilmu yang kita tuntut adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan membuat kita takut kepada Allah Tabaraka wa taala. Apakah ketika kita sedang berkumpul dengan manusia atau ketika kita bersendirian di kamar kita? Kondisi orang-orang yang memiliki ilmu itu tidak ada bedanya. Jangan sampai ketika kita berkumpul bersama teman-teman, YouTube yang dia tonton, kajian, murotal dan lain sebagainya, nanti ketika tidak ada orang bersamanya di kamarnya, dia nonton film Cina, film Korea, musik dan lain sebagainya. Iya, lagi-lagi saya katakan, Anda bisa mengecoh manusia yang mana histori YouTube Anda ada hapus, tapi Allah melihat apa yang kita lakukan. Ya, Allah melihat apa yang kita lakukan, dan kita khawatir di akhir hayatnya kita, karena kita menipu, Allah akan memberikan dan menampakkan itu semuanya di hadapan manusia. Maka ini sesuatu hal yang perlu kita tanamkan. Tujuan saya menuntut ilmu adalah untuk menanamkan rasa takut saya kepada Allah Tabaraka wa taala. Allah mengatakan dalam ayatnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Orang yang memiliki ilmu, semakin tinggi ilmunya, semakin bertambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah kita yang dulu yang belajar, ya, udah 5 tahun kita belajar, berarti kan ilmu kita sudah bertambah kan? Dari awal dulu kita belajar, dengan hari ini kita belajar, yang dulu nggak ada kitab yang kita tamatkan, sekarang sudah sekian banyak kitab yang sudah kita tamatkan. Kira-kira sejauh mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana kita, ya, menjaga diri kita tidak melihat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi kalau semakin bertambah ilmunya kita, semakin berani kita bermaksiat kepada Allah. Ya, ilmu ini tidak memberikan efek apapun kepada kita. Ilmu itu nggak menjadi sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Makanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Lau ta'lamuna ma a'lamu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, ya, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis, kata Rasulullah. Ya, kalian akan naik ke tempat-tempat yang tinggi dan kalian akan memukul dada-dada kalian karena kalian tidak tahu apa kalian akan selamat ataukah kalian tidak selamat. Ya, jadi maksudnya kata Rasulullah, kalau seandainya kalian mengetahui, maksudnya kalau kalian benar-benar punya ilmu, ya, maksudnya benar-benar punya ilmu, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi ada rasa takutnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayu rahimani wa rahimakumullah, justru kita akan selalu menangisi diri kita. Ketika kita bersendirian, tidak ada manusia bersama kita, bukan mencari kesempatan untuk berbuat dosa, tapi kesempatan untuk menangis. Kesempatan untuk kita merenungi dosa kita, kesempatan untuk merenungi maksiat yang kita lakukan, kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada manusia bersama kita satupun. Jadi bukan ketika tidak ada manusia, kesempatan berbuat dosa. Iya. Nah, kalau ini yang ada pada diri kita, berarti PR kita masih jauh sekali, teman-teman semuanya. PR kita masih banyak. Ya, berarti ilmu itu tidak menambah rasa takut. Ada satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan sebelum saya menyebutkan kisah itu, ada satu ucapan yang cukup indah. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau, "Faqulun dzalika yadullu ala anna kullam man kana billah azza wa jalla a'raf kana minhu akhwaf." Ya. Baik.
apabila seseorang itu melakukan atau mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kenal dia dengan Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kisah yang Allah sebutkan? Allah menyebutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran. Apa kisahnya? Allah mengatakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, walaqad hammat bihi. Wanita Imratul Aziz itu, istrinya raja, itu punya hammat bihi. Hammat di sini adalah kecondongan, lawan jenis, yang itu fitrah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Taib. Jadi manusia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Di antara bentuk fitrahnya, laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Jadi kalau orang suka dengan sesama jenis, dia sudah keluar dari fitrahnya. Taib. Jadi fitrahnya manusia, ya, dia akan punya syahwat kepada lawan jenis. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam kata Allah, wahamma biha. Nabi Yusuf juga punya ham kepada wanita tadi. Ham di sini bukan artinya Nabi Yusuf ingin berzina dengan perempuan itu, tidak. Naudzubillah. Nabi Yusuf seorang nabi yang disucikan dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Tapi maksudnya Nabi Yusuf sebagai seorang laki-laki melihat wanita yang sangat cantik ini, sebagai laki-laki yang normal, ada kecondongan kepada lawan jenis. Taib. Nah, perhatikan baik-baik. Nabi Yusuf, beliau seorang pemuda, yang mana pemuda syahwatnya itu akan berbeda dengan kita orang-orang yang sudah berumur 60 tahun. Beda nggak syahwatnya? Beda. Taib. Yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam, ya, beliau belum pernah menikah, sehingga penasarannya itu akan lebih besar. Taib. Yang ketiga, ya, tidak ada satu pun manusia pada saat itu, karena si perempuan tadi mengunci ruangan. Dia dengan Nabi Yusuf saja tinggal berdua. Yang keempat, Nabi Yusuf itu tidak berada di negerinya, di negeri orang. Orang yang nggak ada yang kenal dengan Nabi Yusuf di situ. Kadang orang-orang kan kalau ingin berbuat dosa, berbuat maksiat, dia tidak akan berbuat maksiat di kampungnya. Dia akan pergi keluar kota. Karena kalau dia bawa perempuan yang bukan istrinya ke hotel, jangan-jangan nanti tetangganya dia yang jaga hotel. Jadi dia menahan diri untuk tidak berbuat maksiat di kampungnya. Ketika dia keluar kampung, luar daerahnya, di situ dia akan bermaksiat. Ini ada peluang untuk seseorang berbuat dosa. Baik. Dan yang kelima, ini Nabi Yusuf diancam oleh perempuan tadi. Kalau tidak mau berzina dengan beliau, dengan wanita ini, Nabi Yusuf akan dilapor kepada suaminya supaya dipenjara. Diancam di penjara. Berarti kan efek-efek atau sebab-sebab faktor Nabi Yusuf alaihissalam terjatuh dalam zina itu banyak sekali. Faktor-faktor jatuhnya dalam zina banyak sekali. Diancam. Ini kan ente kalau nggak mau berzina dengan saya penjarakan ente. Ini kalau kita kan sudah darurat ini. Wah, ini darurat ini kalau buat saya. Kan begitu. Tapi subhanallah, Allah menjaga hambanya, yang hamba itu benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya wanita ini sangat cantik sekali. Cantiknya luar biasa nih perempuan. Ya, Allah mengatakan dalam ayatnya, laula an ra'a burhana rabbih. Ya, kalau seandainya bukan burhan dari Rabbnya, di sini ada beberapa tafsir para ulama. Sebagian ulama mengatakan burhan di sini dinampakkan tentang ayat-ayat tentang haram besarnya, ya, ancaman zina. Taib. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan Allah menampakkan wajah bapaknya Nabi Yakub alaihissalam, yang bapak yang sangat sayang dengan anaknya, cinta dengan anaknya, dididik di atas Islam, di atas ketaatan kepada Allah, sehingga ketika dia melihat bapaknya, sehingga dia takut untuk berbuat dosa. Sebagian ulama tafsir menyebutkan Allah memperlihatkan wajah raja tadi. Ini raja telah berbuat baik kepada saya. Ini raja telah memberikan kepada saya kehidupan yang luar biasa. Tinggal dalam istana. Kemudian apakah pantas untuk saya berzina dengan istrinya? Sangat tidak pantas. Tapi sangat tidak pantas. Dan sebagian ulama tafsir mengatakan semua maknanya itu benar. Tapi semuanya makna itu benar.
Dan kemudian Allah mengatakan, kadzalika linusrifa anhussu wal fahsya. Demikianlah kami palingkan dari Yusuf alaihissalam perbuatan kejelekan dan perbuatan fahisyah. Karena apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ya, nah kira-kira teman-teman semuanya, ilmu yang kita pelajari hari ini, yang kemudian kita berusaha untuk menjauhi dosa, menjauhi maksiat, apakah karena ada istri kita di samping kita? Atau karena Allah? Yang nggak berani buka macam-macam, ada istri di samping. Ya, mau lihat perempuan yang mau membuka auratnya, nggak enak, ada istri. Tapi ketika istrinya nggak ada, dia di rumah sendiri, di situ dia akan berselancar untuk melihat apapun yang dia inginkan. Berarti apa? Ilmu yang kita pelajari itu tidaklah menjadikan kita seorang hamba yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah kira-kira kita sudah berada di titik ini enggak, teman-teman semuanya? Kalau belum, maka saya ulangi kembali, PR kita di dalam belajar itu harus kita perbaiki. Karena tujuan menuntut ilmu adalah untuk menambah rasa takut kepada Allah. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah berkata, kana rajulu, dulu laki-laki, berarti kalau dulu beliau berkata, beliau seorang tabi'in, berarti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menuntut ilmu, ketika mereka belajar, itu tidak butuh waktu yang lama, ya, perubahan yang ada pada diri mereka dari khusyuknya, dari lisannya, dari tangannya, dari ketenangannya, gak butuh waktu lama. Jadi maksudnya para sahabat Rasulullah ketika mereka belajar dengan Rasul, ya, atau bahasanya sekarang ketika mereka mulai berhijrah, berubah. Ya, yang tadinya mungkin jauh dari Allah, ya, memusuhi Allah, sekarang menjadi orang lebih khusyuk kepada Allah, lebih memiliki rasa takut kepada Allah. Lisannya dulu suka ngomongin orang, suka gibahin orang, suka jatuhin orang, suka memfitnah orang, suka membuli orang, berubah semuanya. Ya, yang tadinya suka ngomel-ngomel di rumah, selalu istrinya yang menjadi apa? Korbannya. Punya masalah di kantor, punya masalah di kerjaan, omset menurun, yang dimarahin siapa? Istrinya yang dimarahin. Istri yang selalu menjadi korban di rumah. Ya, tapi ketika dia sudah mulai belajar, ketika dia sudah mulai menuntut ilmu, itu berubah semuanya. Dan kata Imam Hasan Al-Basri, itu nggak butuh waktu lama, cepat perubahannya. Karena memang ilmu itu memberikan efek yang luar biasa, teman-teman semuanya. Tapi kalau kita sudah sekian lama menuntut ilmu, putih jenggot kita dalam menuntut ilmu, tapi lisan nggak terjaga, emosi juga nggak bisa dikontrol. Sebelum ngaji dengan setelah ngaji, marah, ngamuk, dan lain sebagainya, ucapan kotor, gak ada yang berubah. Maka gak ada manfaat ilmu kita pelajari. Ya, dulu suka gibahin orang, setelah ngaji tetap suka gibahin orang. Yang dulunya suka membuli, ya, setiap ada majelis atau duduk di warung atau di mana saja, ada orang lemah nih, ada korban yang tuh dibully. Sudah ngaji juga nggak ada berubah. Maka teman-teman semuanya kita khawatir, ya, ilmu yang kita tuntut nggak memberikan kebaikan kepada kita, tapi akan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu kita ketahui, apa tujuannya kita menuntut ilmu? Tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk, ya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang ada tersirat di pikirannya kita, yang tersirat di pikiran kita, ya, menjauhi bid'ah. Ya, karena tadi sudah disinggung di muqaddimah, menjauhi bid'ah, menjauhi syirik, menjauhi khurafat,
Ya, jadi ketika kita berbicara tentang syirik, berbicara tentang bidah, berbicara tentang khurafat, kita akan selalu merasa bahwasanya saya adalah orang yang paling mencocoki Nabi Muhammad SAW. Tapi ajaran Nabi kita bukan hanya sebatas itu, teman-teman semuanya. Ajaran Rasulullah bukan hanya mengingkari kebidahan, bukan hanya mengingkari kesyirikan, bukan hanya mengingkari khurafat. Tapi ajarannya Rasulullah SAW yang beliau perkenalkan kepada kita adalah akhlak mulia, akhlak yang baik, akhlak yang agung. Ya, kira-kira kalau kita ditanya tentang diri kita sama istri kita, kalau istri kita berkomentar, ya suami saya memang sangat luar biasa, akhlaknya baik, perangainya bagus. Ya, efek dari ilmu yang dia tuntut itu bisa saya rasakan sendiri. Berarti insya Allah Anda sudah mulai mengarah kepada kesuksesan. Tapi kalau seandainya anak-anak kita, istri kita, semakin kita jarang di rumah, semakin senang dia. Saya repot sama suami saya di rumah. Pokoknya kalau dia di rumah bikin hidup saya sempit. Senang kalau dia pergi dari rumah saya. Ya, mudah-mudahan Allah cepat mengambil umurnya. Cuman kadang nggak berani ngomong aja. Berarti kalau kondisi kita di mata istri kita demikian, teman-teman semuanya, berarti apa? Ya, kita hanya mengambil sebagian dari sunnah Rasulullah SAW dan kemudian banyak dari sunnah Rasulullah yang kita tinggalkan. Kita belum menjadi suami yang baik untuk istri kita. Karena kalau kita berbicara laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang paling terbaik. Nabi adalah suami yang paling terbaik untuk istri-istrinya. Ya, beliau menjadi suami yang paling terbaik untuk istri-istrinya. Jangankan suami, pembantunya Rasulullah, ya, itu sangat berat ketika dia berpisah dengan Rasul SAW. Diceritakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, ada pembantunya Rasulullah bernama Thauban radhiyallahu taala anhu. Nah, Thauban ini, para hadirin dan hadirat, ditinggal oleh Nabi SAW. Tinggalnya bukan berminggu-minggu. Beliau meninggalkan dari pagi, malamnya Rasulullah balik. Kemudian ketika Rasulullah balik, beliau mendapatkan Thauban pada saat itu wajahnya seperti sakit. Kemudian Rasulullah bertanya, Thauban, apakah engkau sakit atau engkau lapar? Dia berkata, tidak ya Rasulullah, saya tidak sakit, saya tidak lapar ya Rasulullah. Tapi saya rindu dengan engkau ya Rasulullah. Sesaat saja aku berpisah denganmu ya Rasulullah, aku sudah tidak tenang ya Rasulullah. Bagaimana lagi kalau seandainya engkau meninggal ya Rasulullah? Engkau akan berada di neraka yang paling tertinggi. Dan kalau seandainya aku dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, aku tentunya tidak akan mungkin mendapatkan surga setinggi surganya engkau ya Rasulullah. Aku tidak bisa lagi bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Bagaimana lagi kalau seandainya aku masuk dalam neraka? Maka tentunya aku tidak akan bisa melihat engkau ya Rasulullah. Sekarang saja berpisah sekian waktu yang gak sampai 1 hari, aku sudah gak sanggup ya Rasulullah. Kemudian Allah menurunkan ayat di dalam Al-Quran bahwasanya para siddiqin, para syuhada, para solihin, mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah. Itu turunkan untuk siapa? Untuk Thauban, pembantunya Rasul. Pembantunya Rasul saja ya berat untuk ditinggal oleh Rasulullah. Lah kalau kita, ya, antum sebagai direktur misalnya punya sekian banyak karyawan, jangankan karyawannya kita senang kalau kita pergi, istri anak-anak di rumah merdeka suaminya pergi. Tahu nggak? Bapak kemana? Bapak keluar kota. Berapa lama? Seminggu. Waduh, mudah-mudahan bisa 2 minggu. Istrinya juga demikian. Ini sederhana teman-teman, semuanya sederhana. Tapi sebenarnya kalau kita menguliti lebih dalam, ini bukan sederhana. Karena
seperti saya sebutkan tadi, ketika kita berbicara tentang Rasul, berbicara tentang Rasulullah, orang yang harus kita kenal dan kemudian kita praktekkan dalam hidup kita, bukan hanya cerita bid'ah, bukan hanya cerita syirik, bukan hanya cerita khurafat. Tapi kira-kira kita menjadi suami yang baik nggak di rumah? Kita menjadi ayah yang baik nggak tuh anak-anak kita? Anak-anak kita rindu nggak dengan kita? Anak-anak kita kangen nggak ke rumah untuk dia bisa bertemu dengan bapaknya? Karena ketika seorang bapak menjalankan kehidupannya seperti kehidupan Rasulullah, akhlaknya seperti akhlaknya Rasulullah, maka insya Allah para hadirin dan hadirat dia akan dirindukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi kalau kita punya perangai yang jelek, perangai yang tidak baik, ya mulut kita nggak terjaga dari manusia, walaupun mungkin nggak diucapkan dengan lisan-lisan mereka, tapi manusia berharap kenapa dia nggak mati saja. Ini bahaya teman-teman semuanya, bahaya. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau pernah menyebutkan sebuah kalimat. Kalimatnya adalah, berapa banyak orang-orang, beliau bukan berapa banyak, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saya, kata Syekh Al-Albani, dan saya mengetahui bahwasanya permasalahan yang paling besar yang dialami oleh umat Islam adalah jauhnya mereka dari akidah, jauhnya mereka dari tauhid. Tapi setelah saya mendalami ya tentang ajarannya Rasulullah, tentang sunnahnya Rasulullah, maka aku mendapatkan permasalahan yang besar selain jauhnya umat Islam dari akidah, juga jauhnya mereka dari akhlak Islam itu sendiri. Itu kan Syekh Al-Albani. Ya, jadi bukan hanya masalah akidah saja yang umat Islam menyimpang darinya, tapi juga jauhnya akhlaknya Rasulullah dalam perangai kehidupan sehari-hari umat Islam. Sementara kata Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'ithtu, hanya saja aku diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak. Jadi ketika ada orang-orang di luar sana, mereka berkumpul dengan kita, bermuamalah dengan kita, berkomunitas dengan kita, dia nyaman. Nyaman. Tapi kalau ada orang-orang dia semakin dekat dengan kita, semakin dia menjauhi dari apa yang dia diketahui dari hidayah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita belum mempraktekkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Antum tahu nggak? Ada seorang laki-laki di zamannya Rasulullah, yang mana laki-laki ini adalah orang yang paling benci dengan Rasulullah. Thumamah ibnu Uthal. Ini orang paling benci dengan Rasulullah. Tokoh musyrikin. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW menangkap dia dan kemudian diikat di pojok masjid selama 3 hari 3 malam, kurang lebih. Kemudian di hari ketiga, dan sebelumnya Rasulullah bertanya kepadanya, ya Thumamah, apa yang kau dapatkan? Kata beliau, aku tidak mendapatkan kecuali kebaikan. Maksudnya, aku adalah orang yang memiliki umur, memilikinya darah. Kalau engkau membunuh saya akan mati. Iya, dan saya memiliki harta. Kalau kamu ingin, wahai Muhammad, aku tebus nyawaku dengan harta aku berikan kepada engkau. Udah, itu saja yang Rasulullah bertanya kepadanya, kemudian didengar oleh Rasulullah. Di hari ketiga, teman-teman semuanya, di hari ketiga, ini laki-laki dilepas. Kemudian setelah dilepas, dia mengatakan, ya Muhammad, tidak ada manusia yang paling kubenci di muka bumi ini melainkan engkau. Tapi hari ini, wahai Muhammad, engkau adalah orang yang paling kucintai. Tidak ada agama yang paling kubenci melebihi dari Islam. Tapi hari ini Muhammad, agama inilah agama yang paling kucintai. Tidak ada negeri yang paling kubenci melebihi dari kota ini. Tapi hari ini Muhammad, negeri inilah negeri yang paling kucintai. Kemudian dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia mendengar jelek tentang Islam, mendengar jelek tentang Rasulullah, mendengar jelek tentang kota Madinah, berbalik 180 derajat setelah dia melihat akhlaknya Nabi SAW. Luar biasa. Sementara ada orang-orang di luar sana mungkin mendengar hal yang baik tentang pengajian kita, pengajiannya ilmiah, pakai dalil, pakai ini, pakai itu. Tapi dia mendengar hal yang baik. Tapi ketika dia bermuamalah dengan kita, ketika dia mulai bergaul dengan kita, yang seharusnya semakin kuat dia di atas sunnah, justru jauh. Ah, ternyata di sana banyak masalah. Wah, saya nggak betah di sana. Wah, demikian dan seterusnya. Ya, maka teman-teman semuanya, ilmu kita tuntut berarti apa? Belum bisa memberikan jalan kebaikan untuk diri kita dan jalan kebaikan untuk orang lain. Sementara
Seorang penuntut ilmu, kata Rasulullah, membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu kejelekan. Baik, sehingga karena dia belajarnya tidak dengan cara yang benar, akhirnya dia memposisikan dirinya apa yang tidak pantas untuk dia memposisikan dirinya. Apa maksudnya? Mungkin orang fulan demikian, alan demikian. Iya, kemudian mentahdir fulan, mentahdir alan. Ya, akhirnya menjelekkan citra dari apa yang disampaikan dari sunnah Rasulullah SAW. Padahal ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari, itu seharusnya membuat kita semakin tenang dan membuat orang-orang di sekitar kita mendapatkan kebaikan dari kita. Karena nggak mungkin ilmu itu menjadi neraka. Nggak mungkin hidayah Rasulullah itu menjadi sesuatu yang sempit. Tapi ilmu itu akan menenangkan hati dan menenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya, jadi di dalam kita menuntut ilmu, teman-teman semuanya, itu harus ada adab yang perlu kita ketahui. Jadi jangan sampai posisinya kita itu mantri, memposisikan diri kita seperti dokter subspesialis. Tuh ya mantri ya. Mantri ini kan tugasnya sunat, atau ke orang pilek dikasih obat, seperti itu kan. Nah, dia posisinya mantri misalnya, sok-sok mau menjadi siapa? Menjadi dokter spesialis. Ya, misalnya ada sedikit tangannya sakit, ya kurap misalnya. Wah, ini bahaya, ini kanker ini. Ini akan menjalar nanti masuk ke jantung. Wah, tangannya harus dipotong nih segera ini. Padahal kurap cuma dipakai salap yang harganya mungkin Rp5, sembuh penyakitnya. Ya, tapi dia memposisikan dirinya bukan pada kedudukannya. Akhirnya apa? Dia menghancurkan dirinya dan menghancurkan orang lain. Teman-teman semuanya, ilmu itu ada orangnya. Gak semua perkara-perkara dalam agama ini harus kita yang di depan. Anda melihat bagaimana adabnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW mengatakan, suaranya Abu Musa al-Asy'ari itu suara seperti suaranya Nabi Daud alaihissalam. Indahnya bacaan beliau dengan Quran. Ketika beliau melihat sesuatu di masjid pada waktu itu, yang mana orang-orang berzikir berjamaah di masjid, berzikir berjamaah di masjid, yang dia tahu ini nggak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi beliau tidak langsung mengingkarinya. Beliau mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, menceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud. Kenapa teman-teman semuanya? Pertama, ada orang yang lebih berilmu dibandingkan beliau, sehingga serahkan kepada orang yang punya lebih ilmu lebih tinggi. Tapi yang kedua, kalau beliau yang mengingkarinya, dikhawatirkan orang ini tidak mau mendengarnya. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud yang mengingkari, yang sudah dikenal keilmuannya, dikenal terhadap hebatnya dalam beliau menafsirkan Al-Quran, mungkin akan lebih diterima oleh orang-orang yang akan dinasehati. Jadi ilmu itu ada adabnya, ilmu itu ada hal-hal yang gak serampangan. Karena ilmu itu indah, sunnah itu indah. Ya, bukan carut-marut. Bukan semakin kita kenal sunnah semakin banyak musuh. Semakin kita kenal sunnah semakin sempit hidup kita, semakin banyak musuh. Lah kalau musuhnya Syiah Rafidhah, ya, musuhnya Batiniyah, ya, atau orang-orang yang benar-benar menyimpang dari agama. Tapi musuhnya adalah orang-orang yang mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah yang lurus, orang-orang yang berintima, yang cinta kepada jalannya Rasul. Itu musuhnya dia. Iya, yang dulu sebelum dia ngaji menggibai orang itu dia yakini sebagai dosa, tapi seketika dia sudah ngaji menggibai orang dianggap sebagai pahala. Naudzubillah. Karena apa? Karena nggak bisa memposisikan dirinya. Ya, akhi, kehormatan seorang muslim itu sesuatu yang besar. Iya, yang dia lebih mulia daripada Ka'bah. Kalau ada orang mengencingi Ka'bah, mungkin seluruh manusia akan bertindak, muslimin akan bertindak seluruh dunia. Dan perlu kita ketahui, kehormatan seorang muslim harus lebih dijaga daripada Ka'bah. Nah, siapa itu muslim? Oh, muslim adalah orang-orang yang sepengajian sama kita. Terus yang nggak pengajian sama kita bukan muslim.
Kalau ente demikian pemikirannya, ente takfiri. Muslim itu yang mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia menegakkan salat dan tidak nampak darinya apa? Tidak nampak darinya hal-hal yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Iya, selama dia mengucapkan dari dua kalimat syahadat tadi, dari golongan mana saja, dari golongan muslimin, mau dia Asy'ariyah kah, taib, mau dia Maturidiyah kah, mau dia Muhammadiyah kah, mau dia NU kah kalau kita di Indonesia, selama dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia menegakkan sholat dan tidak nampak darinya hal-hal yang mengeluarkan dari Islam, itu saudara kita seiman. Ketika itu merupakan saudara kita seiman, ada hak-hak yang harus kita jaga. Ya, dan kemudian ada perkara-perkara yang mereka misalnya menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak berlepas diri kepada mereka seperti berlepas dirinya kita kepada orang kafir, tapi berlepas dirinya kita kepada mereka sejauh mana mereka berlepas menjauhi dari sunnah Rasulullah itu sendiri. Adapun hak kewajiban kita sebagai seorang muslim dengan muslim ini tetap terjaga. Ya, cuman karena ya teman-teman semuanya baru belajar beberapa saat, kemudian yang fokusnya juga kajian yang suka didengar adalah sikap Ahlussunnah kepada Ahlul Bidah. Ini pembahasan yang baik, pembahasan yang bagus. Tapi ketika Anda masuk dalam bab ini, sementara Anda nggak punya usul yang kuat terhadap manhaj Ahlussunnah itu sendiri, maka Anda akan menjadi seakan-akan seperti siapa? Ya, seperti seorang pahlawan pada sabutnya masih putih. Ya, celah sana, celah sini. Iya, ini fulan demikian, alan demikian, fulan demikian. Mas, di zaman para salaf itu ulamanya banyak. Tapi yang berbicara tentang fulan demikian, alan demikian, itu bisa dihitung dengan tangan. Bisa dihitung dengan tangan. Antum silahkan baca biografi para ulama salaf. Ulama begitu banyak. Tapi yang berbicara tentang fulan dan alan segelintir dari ulama. Nggak semua yang berbicara. Itu kalibernya udah ilmunya ulama loh, yang sudah menghafal hadis ribuan, mungkin puluhan ribu hadis. Taib, yang mengerti tafsir Al-Quran. Gak semua berbicara tentang bab ini. Tapi yang berbicara bab inilah segelintir manusia. Kenapa? Karena Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, iya, syarat seseorang membicarakan tentang fulan dan alan dari orang-orang yang menyimpang dari sunnah atau menyimpang dari Islam, itu pertama dia harus punya ilmu yang sempurna. Kamu sudah paham nggak ilmu sempurna? Ini jangan-jangan perkara khilaf di kalangan para ulama. Kemudian perkara khilaf di kalangan para ulama dijadikan sebagai usul yang kemudian mengeluarkan dia dari seorang Ahlussunnah. Bahaya, kebodohan, kejahilan. Misalnya contoh, ciri-ciri pelaku bid'ah, ciri-ciri masjid bid'ah, itu kalau sholat baca Al-Fatihah menjaharkan Bismillah. Misal, aduh mas, ente udah terlalu jauh. Ya, menghukumi pelaku bid'ah, masjid bid'ah, ya, ketika baca Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan ketika baca Al-Fatihah. Cuman masalahnya musuh-musuh sunnah itu memang mencari orang-orang seperti ente supaya bisa di framing dan kemudian inilah hasil didikan mereka. Padahal nggak demikian. Antum kalau baca pendapat Imam Syafi'i rahimahullah tentang perkara membaca Bismillahirrahmanirrahim, antum mungkin akan membaca Bismillahirrahmanirrahim nantinya. Kenapa saya katakan demikian? Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ini antum harus fahami, beliau nasirus sunnah, pembela sunnah Rasulullah. Dilakopi pembela sunnah Rasulullah. Ketika beliau menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, nah antum harus hati-hati dulu ini. Harus dalami dulu. Kenapa? Karena ini orang yang sangat mencintai sunnah Rasulullah. Jadi hadis yang datang dari Nabi SAW, ini contoh saja. Hadis yang datang dari Nabi, kana Nabi SAW, Abu Bakar wa Umar yastaftihuna salati bilhamdillahi rabbil alamin. Nabi Rasulullah Abu Bakar dan Umar ketika mereka salat, mereka membuka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maksud Al-Imam Syafi'i membuka, maksudnya beliau pahami membuka alhamdulillahirabbil alamin bukan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya membuka Al-Fatihah. Kita sering nggak menggunakan nama ayat dengan menyebutkan apa? Nama awal ayat tersebut. Karena dikuatkan dalam hadis yang lain di mana Rasulullah SAW disebutkan membuka salat beliau dengan membaca Al-Fatihah. Nah, bismillahirrahmanirrahim bagian Al-Fatihah atau tidak? Bagian dari Al-Fatihah.
Kalau bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah, maka ya dibaca Al-Fatihahnya sebagaimana dibaca Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun hadis Rasulullah, adapun hadis bahwasanya Nabi tidak membaca bismillah di awal dan di akhir, itu tambahan yang menurut Imam Syafi'i tambahannya tidaklah sahih. Tapi tambahannya tidak sahih menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, kalau pendapatnya atau riwayat tambahan itu tidak sahih, maka kembali kepada hukum asal. Nabi SAW membuka sholatnya dengan apa? Dengan Al-Fatihah. Dan bagian dari Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita tahu ilmu tentang adanya khilaf di kalangan para ulama, kita mendalami, menelaah, kemudian kita melebih ya dengan cara kita terus meminta sama Allah taufik dan hidayah, kemudian kita belajar, kita akan lebih, oh ternyata ini khilafnya apa? Khilaf faham di antara para ulama. Jadi kan terlalu jauh kan ketika kita mengatakan ciri-ciri masjid bid'ah. Ya, kadang ada sebagian orang nggak mau sholat di masjid yang baca bismillahirrahmanirrahim. Atau lebih parahnya lagi dianggap nggak sah salatnya. Na'udzubillah, ini dari mana? Ulama mana yang mengatakan demikian? Ya, ini tidak lain karena terlalu terburu-buru masuk ke dalam bab yang tidak pantas tuh dia masuk. Ya, makanya Imam Zahabi mengatakan apa? Dia harus punya kekuatan ilmu di situ. Iya, harus punya kekuatan ilmu. Dia harus tahu ini khilafnya babnya apa. Khilaf tanawu kah, khilaf tadad kah, khilaful faham kah, ya, atau lain sebagainya. Tapi karena kadang sesuatu perkara itu teman-teman semuanya gak bisa. Islam ini sesuatu yang indah. Ilmu itu indah. Ilmu itu harus dituntut puluhan tahun lamanya. Iya, gak mungkin kita belajar satu bulan, 2 bulan, setahun, kemudian kita sudah jadi Imam Ahmad. Imam Ahmad itu belajar dari kecil sampai beliau meninggal tetap belajar. Iya, sehingga Imam Ahmad wajar fulan ahlul bidah, fulan demikian. Cuman sudah melewati puluhan tahun lamanya beliau belajar. Adapun di awal-awal beliau belajar nggak demikian. Iya, begitu juga Imam Bukhari, fulan demikian, alan demikian. Itu sudah bertemu dengan 2000 guru. Lah kita berapa guru yang kita tahu? Berapa lama kita belajar? Sehingga disinilah butuh kekuatan ilmu namanya. Kekuatan apa? Kekuatan ilmu. Dan kekuatan ilmu nggak bisa didapat setahun 2 tahun. Kita antum belajar dari pagi sampai sore, setiap hari ini belajar. Setahun 2 tahun kita nggak punya kekuatan ilmu di situ. Ya tetap posisi kita masih jadi mantri. Ya mungkin bukan jadi mantri, masih jadi apa? Pasien. Belum jadi mantri. Ya, jadi memposisikan diri itu hal yang penting. Makanya Nabi telah mengingatkan, ada di antara kalian membuat orang lari daripada kebaikan. Itu Rasulullah berbicara di hadapan para sahabatnya. Yang mereka berguru dengan Rasul, ada di antara kalian membuat orang lari dari manusia, dari sunnah, dari kebaikan. Apalagi orang-orang yang punya ilmu seperti kita. Kalau itu bisa terjadi pada sahabat Rasulullah, sangat mungkin bisa terjadi pada diri kita. Karena terburu-buru, seakan-akan ini adalah saya adalah orang yang paling mencintai sunnah. Saya orang yang paling membela manhaj salaf. Tapi sebenarnya ini adalah perusak. Karena apa? Tidak ada kekuatan ilmu di situ. Yang kedua, kata Imam Zahabi rahimahullah, punya sikap warok yang sempurna. Taib. Karena ini sikapnya beda tipis teman-teman semuanya. Ada orang yang dia ingin membela sunnah, tapi sebenarnya dia tidak ingin membela sunnah, tapi dia ingin membela dirinya sendiri. Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya, ya Syekh, kenapa orang-orang yang mereka menyuruh kepada tauhid mereka berselisih? Tidak, mereka tidak menyuruh manusia kepada tauhid. Kalau dia menyuruh manusia kepada tauhid zahiran wa batinan, pasti dia bersatu. Bisa saja secara lafaz dia menyuruh manusia kepada tauhid, tapi hatinya dia mengajak manusia pada dirinya sendiri. Dia tidak mengajak kepada Allah. Ya, dia ingin pamer bahwasannya ilmunya dia kuat. Dia ingin pamer seakan-akan dia paling kuat berpegang teguh di atas sunnah. Dia ingin pamer seakan-akan dia paling benci dengan bid'ah. Dia ingin pamer seakan-akan dialah pembela dakwah salafiyah. Na'udzubillah. Ya, maka ini teman-teman semuanya di antara hal yang sudah kita sebutkan di awal tadi, dia merusak dirinya dan dia merusak orang lain. Ya, nah sebelum Anda berbicara tentang fulan dan alan, Anda sudah yakin belum? Ini yang saya sampaikan adalah benar-benar sebuah ilmu. Ya, dari hasil penelitian, dari hasil bacaan, dari hasil telaah yang panjang. Ya, jangan-jangan ini perkara khilaf saya sebutkan tadi. Dan yang kedua, ketika saya berbicara, apakah saya berbicara karena Allah? Atau saya berbicara untuk membela diri saya sendiri? Imam Ahmad rahimahullah pernah menasihati seseorang.
Dan kemudian orang itu tidak meninggalkan apa yang dinasihati oleh Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad kemudian beliau tidak mengulangi kembali nasihatnya. Beliau khawatir. Yang pertama beliau inginkan adalah untuk Allah. Yang kedua beliau mungkin semakin marah karena tidak didengar. Sudah tidak lagi membela Allah, tapi ingin membela dirinya sendiri karena ucapan saya kenapa nggak diterima. Pada saya Imam Ahmad, saya orang berilmu, masa ucapan saya kamu nggak terima? Imam Ahmad stop, khawatir. Apa? Yang dia ajak, yang dia serukan lagi bukan untuk Allah, tapi sudah untuk kepada dirinya sendiri. Jadi hati-hati teman-teman semuanya. Ya, kehormatan seorang muslim itu adalah yang terjaga. Saya pernah mendengar ucapan guru saya, kata beliau, al-jarh wa ta'dil. Apa itu jarh wa ta'dil? Jarh wa ta'dil mengkritik seseorang, membantah seseorang adalah bagian daripada agama. Jangan dijadikan sebagai jembatan untuk menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai menjadi sebab menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Ada seseorang namanya baik, bagus. Ya, dipeleterilah namanya disebut dengan nama-nama yang jelek. Contohlah misalnya. Ya misalnya Ustadz Abdul Somad. Namanya kan bagus. Kemudian disebut si Somad. Naudzubillah. Ya akhi. Iya, ini haram hukumnya. Dia seorang muslim, Anda nggak boleh menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Ketika Anda ingin mengkritik seseorang, kritiklah apa yang dia salah di situ. Apa urusannya dengan nama yang diberikan oleh ibu dan ayahnya? Apa urusannya dia nama dihakikahkan oleh ibunya ketika dia kecil? Kemudian Anda suka berbicara dengan nama-nama yang jelek, naudzubillah. Antum melihat Syekh bin Baz rahimahullah. Ketika beliau membantah seseorang, saya telah melihat tulisan dan mendengar pembicaraan ceramah si fulan, Syekh Dr. Fulan bin Fulan wafaqahullah. Ya, hendaknya apa yang beliau sampaikan mungkin beliau bisa menelaah kembali karena ucapan beliau menyelisih qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Masya Allah. Jadi orang ketika mendengar melihat apa? Ini betul-betul orang-orang menginginkan kebaikan ketika membantah. Lah membantahnya orang-orang seperti kita ilmunya kecil, maslahat dan mafsadah nggak bisa ditimbang, belum lagi ada hamasiyah, ya kesemangatan pribadi, akhirnya mencela manusia yang akhir dia berpikir itu bisa mendapatkan pahala, tapi itu akan menjadi dosa. Saya tutup teman-teman semuanya. Rasulullah SAW pernah dihina oleh seorang Yahudi. Menghina Rasulullah ini kufur. Iya, celaka bagi engkau ya Muhammad. Kemudian ditegur oleh Aisyah. Celaka bagi engkau, laknat bagi engkau. Kemudian Rasulullah menegur Aisyah, wahai Aisyah, Yahudi nggak mengatakan laknat kepada saya. Dia cuma mengatakan celaka untuk engkau ya Muhammad. Tinggal balas celakalah juga untuk dirimu. Ini Yahudi kafir mencela Rasulullah. Gak boleh kita berlebih-lebihan di dalam membicarakan tentang si Yahudi kafir ini. Ditegur oleh Nabi. Apalagi orang masih sholat, masih mengucapkan 2 kalimat syahadat. Faham di sini ya? Jadi saya ingin menerangkan dan menjelaskan, kita harus ada di tengah-tengah para hadirin. Kita harus di tengah-tengah. Taib, kita tidak mengatakan semua orang Islam baik, semua orang Islam itu punya dalilnya, kita nggak boleh menyalahkan fulan dan alan. Kita juga nggak berjalan seperti itu. Dan kita juga tidak berjalan sisi yang lainnya. Semua orang pokoknya ditahdir semua orang, nggak ada yang benar, semuanya salah. Ya, dia toh yang salafi di dunia ini. Yang lainnya ada saja yang dia kritik dan lain sebagainya. Kita juga nggak sejalan dengan jalan seperti ini. Bisa difahami, kita berdoa kepada Allah diberikan jalan tengah. Bisa difahami, ketika dia memang betul-betul menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, ketika dia seorang muslim, maka kita harus menimbang sejauh mana dia menyimpang dari sunnah. Nggak bisa disamakan antara orang yang berbuat bid'ah yang berupa bid'ah amali dengan bid'ah yang sifatnya kufur. Iya, dan kita juga harus bisa membedakan seorang yang punya tauhid, punya akidah yang benar, kemudian dia berbuat kesalahan, nggak bisa disamakan dengan orang yang hukum asalnya memang tidak berjalan di atas sunnah. Tapi karena ini masalah penting, sudah saya minta waktu 2 menit. Rasulullah SAW itu melihat bagaimana sikap Rasulullah kepada 2 manusia. Yang pertama kepada Dzul Khuwaisirah. Ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak melihat keadilan pada dirimu, bersikap adillah engkau ya Rasulullah. Taib, dengan seorang laki-laki yang bernama seorang sahabat Rasulullah yang dia ikut perang Badar, dan kemudian dia menceritakan kepada saudara-saudaranya di Mekah bahwa Nabi akan menyerang kota Mekah, Ibu Nabi Balta'ah. Dan ini adalah sebuah hal yang besar. Ini akan memberikan mudarat kepada Nabi, betul atau tidak? Sama saja melakukan kesalahan. Tapi untuk melihat bagaimana sikapnya Rasulullah.
Ketika Nabi berbicara kepada Dzul Khuwaisirah, Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal laki-laki munafik ini?" Jangan. Nanti manusia akan menganggap bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Tetapi akan keluar dari laki-laki ini yang salat kalian kalah dengan salatnya dia, puasa kalian kalah dengan puasanya mereka. Tapi dia keluar dari agama ini seperti anak busur yang keluar daripada sasarannya. Ini sikapnya Rasulullah. Tapi ketika Hatib ibnu Abi Baltah, kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, apakah boleh aku penggal laki-laki ini ya Rasulullah?" Kata Umar, "Tidak akan kau mendengar." Kata Rasulullah, "Tidak akan kau mendengar orang ikut perang Badar atau perang Uhud itu telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah, beda enggak sikap Rasulullah? Beda. Karena memang ini orang yang tidak punya usulnya Ahlussunnah. Usulnya adalah nifaq, dan yang satunya orang yang berpegang teguh di atas sunnah kemudian dia berbuat kesalahan. Sikap yang berbeda. Yang satu malah kata Rasulullah mengatakan dia diampuni dosanya oleh Allah, yang satu justru Rasulullah mengatakan dia anjing-anjing neraka. Nah, ini semuanya butuh ilmu teman-teman semuanya. Butuh sikap, butuh menelaah yang dalam. Ya, karena ini kehormatan manusia nggak boleh sembarangan. Itu setiap ucapan yang keluar dari mulut kita akan menjadi hutang yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Anda akan menganggap diri Anda keren. Tetapi di yaumul qiyamah Anda akan menjadi orang yang merugi. Ya, Anda akan menjadi orang yang merugi karena berbicara sesuatu tanpa ilmu atau tanpa melihat maslahat dan mafsadah, atau berbicara sesuatu karena ya untuk mengangkat kedudukan Anda, bukan mengangkat kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab itulah para ulama tidak mau berbicara urusan manusia semuanya mereka, tapi orang-orang tertentu yang berbicara karena khawatir akan menjadi hutang nanti kelak di yaumul qiyamah. Kalau seandainya ulama punya ilmu yang begitu kuat, mereka ada rasa takut dan khawatir, apalagi kita yang ilmunya pas-pasan. Nah, wallahu taala alam. Besok mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin semuanya, dan mungkin ada waktu 5 menit ya untuk kita berdiskusi dari materi yang saya sampaikan, atau mungkin hal yang lainnya, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Silakan. Bismillah. Ibu-ibu, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, mungkin saya tunggu. Ya. Istilahnya dibandingkan dengan siapa tadi, Heraklius atau apa, John ini kan berhadapan langsung dengan sumber ilmu Rasulullah, ya, melakukan kebaikan. Kenapa pilihkan Umar bin Khattab? Ya, bukan Abu Thalib ini seperti itu. Taib. Pertama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertanya, ya, kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada dia? Sebagai bentuk hikmahnya apa? Tapi kalau kita bertanya, kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada dia padahal dia sudah luar biasa berkorban sebagai bentuk protes terhadap ketentuan Allah, maka ini hal tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Karena Allah mengatakan, la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Tapi justru kitalah yang ditanya apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah itu maha mulia, Allah itu maha sempurna, sehingga sesuatu yang datang dari zat yang maha sempurna itu tidak perlu dipertanyakan. Taib. Tetapi kalau kita tanya apa hikmahnya? Taib. Nah, hikmahnya para hadirin dan hadirat, hidayah itu sesuatu yang mahal. Hidayah itu tidak bisa diwarisi. Hidayah itu ya juga tidak menjadi sebab dekatnya seseorang dengan sumber hidayah, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka bersyukurlah. Jadikanlah ini sebagai nikmat yang besar ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang, hidayah kepada Islam dan hidayah kepada sunnah. Karena orang yang paling dekat dengan Rasulullah saja Allah tidak memberikan hidayah ini. Kemudian yang kedua, ada penghalang-penghalang yang membuat Abu Thalib ini
terhalangi hidayah dalam keadaan dia sudah mengerti benar apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Di antaranya dia terlalu memuliakan teman-temannya dan sahabat-sahabatnya. Iya, nah pada saat itu Rasulullah mengatakan, ya Abu Thalib, masuklah kamu dalam Islam. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, aku akan membela kamu nanti di depan Allah. Nah kemudian dapat teman-temannya Abu Lahab CS, apakah engkau benci dengan agama nenek moyangmu? Tidak enakan sama teman. Karena banyak ini. Ya, orang tahu ini sunnah, dia tahu ini adalah kebenaran, dia tahu ini tauhid, dia tahu ini adalah al-haq, cuman nggak enak sama teman, nggak enak sama saudara. Ya, akhirnya apa? Dia terhalangi dari hidayah. Ya, jadi tidak enak-enak ini jadi masalah ini. Telah membuat banyak orang kufur karena tidak enakan. Baik. Yang ketiga, di antara sebabnya dia terlalu memuliakan nenek moyangnya. Ya, terlalu memuliakan sukunya. Terlalu mengagungkan orang yang nggak pantas diagungkan. Ya, maka hati-hati teman-teman semuanya. Boleh kita mencintai seseorang, tapi jangan berlebihan. Boleh kita memuliakan seseorang, tetapi jangan sampai Anda menjadi asobiah kepadanya. Karena dikhawatirkan ketika datang kebenaran kepada Anda menyelisih daripada orang yang Anda cintai, maka Anda akan memilih orang tersebut dan Anda akan meninggalkan kebenaran tadi. Maka dalam Islam kita boleh mencintai seseorang, tapi jangan berlebih-lebihan. Bisa difahami ya? Dan itu semuanya, para hadirin dan hadirat, kita harus selalu berdoa kepada Allah. Jangan pernah, ya saya ini kalau ikut kajian tuh hafal semuanya, Al-Quran juga begitu cepat saya hafal, dan lain sebagainya. Maka jangan sombong dengan apa yang Anda punya. Karena kesombongan ini akan melunturkan hidayah yang ada pada diri Anda, tapi Anda telah merasa tawadhu dan selalu butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala setiap saat di dalam Anda menjalankan kehidupan. Taib. Dan juga selanjutnya para hadirin dan hadirat, ya, pertemanan seseorang, ya, atau pengetahuan seseorang sebagaimana telah saya syaratkan di awal, itu juga tidak bermanfaat kalau tidak disucikan oleh Allah. Taib. Maka ada sebuah ayat Allah mengatakan, takutlah kamu kepada Allah, yu'allimukumullah, dengannya Allah akan mengajarkan ilmu kepada engkau. Jadi rasa takut itu harus selalu kita tanamkan pada diri kita agar ilmu itu akan memberikan manfaat dalam hidup kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi ada yang lain? Kalau tidak ada, mungkin saya tutup kajian kita di mana? Nah, silakan. Jadi yang terkait pembunuhan Ali bin Abi Thalib tadi, Abdurrahman ibnu Muljam tadi kan apa? Beliau kan membunuh motivasinya apa? Maharnya dari apa, calon istri? Iya, salah satu aja. Nah. Salah satunya. Itu motivasinya apa ya, Ustaz? Yang motivasi utama. Taib. Karena mereka adalah orang-orang yang terlalu pede dengan pemahaman dia terhadap Islam ini, sehingga dia merasa bahwasanya kami inilah orang yang paling memuliakan Islam, kamilah orang yang paling mengagungkan ayat, kamilah orang yang paling bersikap, ya, mengagungkan syariat Allah. Kesombongannya mereka itu tadi, ya, dan kesombongan mereka itu tadi, teman-teman semuanya, sebenarnya diisi dengan kejahilan dan kebodohan. Apa dalilnya? Ketika orang-orang ini keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, mereka selalu mendatangkan ayat, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humudz zalimun." Jadi mereka menganggap bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang yang melegalkan kefasikan, melegalkan kekufuran, dan melegalkan kezaliman. Taib. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk memberikan nasihat kepada mereka. Memberikan nasihat kepada mereka. Taib. Nah, kemudian diberikan izin oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, banyak kan sahabat Rasulullah di zamannya Ali kan masih banyak hidup ya. Tapi nggak semua orang dijadikan oleh Ali bin Abi Thalib untuk membantah fulan dan alan. Abdullah bin Abbas lah yang dipilih. Ya, padahal sahabat banyak di situ, ada Abdullah bin Umar, ada yang lain-lainnya. Tapi kenapa Abdullah bin Abbas yang dipilih? Karena memang membantah ini butuh ilmu yang kuat, butuh ilmu yang kokoh, butuh rasa takut kepada Allah yang mendalam. Datanglah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menjumpai mereka. Ya, dalam keadaan Abdullah bin Abbas memakai baju yang sangat indah pada waktu itu. Kemudian mereka didapatkan oleh Abdullah bin Abbas dalam keadaan sedang tidur siang. Dalam keadaan wajah mereka pucat karena banyaknya sholat malam dan seringnya mereka berpuasa. Kemudian kata mereka, "Wahai Abdullah bin Abbas,
engkau ini adalah sahabatnya Rasul, tapi pakaian kok pakaian kayak ahlu dunia, pakaian yang indah, pakaian yang bagus. Itu yang pertama kali mereka kritik Abdullah bin Abbas. Kami ini yang nggak pernah lihat Nabi, kami yang bukan sahabat Nabi saja, zuhud. Kamu masa sahabat Nabi pakaiannya kayak ahlu dunia seperti ini. Sombong kan? Menganggap dirinya yang paling sunnah, menganggap dirinya yang paling Islam, menganggap dirinya yang segalanya paling zuhud dan sebagainya. Cuman karena kebodohan tadi. Kata Abdullah bin Abbas, manusia yang paling zuhud di muka bumi ini Rasulullah SAW. Saya pernah melihat beliau memakai pakaian yang indah. Disebutkan Nabi memakai selendang berwarna merah. Mungkin pada waktu itu selendang berwarna merah menambahkan apa? Pakaian yang indah. Mungkin di zaman itu. Bisa dipahami ya? Taib. Nah kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, ada apa dengan kalian? Apa yang kalian ingin kritik kepada sahabat-sahabat Nabi SAW? Disebutlah 4 hal oleh mereka. Salah satunya disebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib, ketika pada saat perjanjian dengan seseorang, nama Ali di situ dihapus sebagai Amirul Mukminin. Ya udah, tulis nama Ali bin Abi Thalib. Nah, menurut mereka, kalau Ali tidak menulis sebagai Amirul Mukminin, berarti Ali Amirul Kafirin. Lawazim dipakai. Paham lawazim? Kalau nggak demikian, maka demikian. Kalau nggak demikian, maka demikian. Berarti kalau Ali bin Abi Thalib tidak menggunakan dirinya sebagai Amirul Mukminin, maka Ali Amirul Kafirin. Dia kafir. Karena nggak memakai logo, tidak memakai laqab Amirul Mukminin. Lawazim tadi. Banyak anak-anak muda yang baru ngaji sekian setahun 2 tahun. Nah, itu lawazimnya terlalu banyak. Nah, dia ini betul, dia ini menampak sunnahnya, tapi dia berkawan dengan si fulan. Nah, si kawannya ini, dia ini punya pemikiran seperti ini. Ya, nah si fulan ini dia punya begini dan begini. Nah, itu model-model lawazim seperti ini nih. Dikait-kaitkan cocologi. Dikait-kaitkan, berarti dia ini Syiah, berarti dia ini Mubtadi, berarti dia ini Ahlul Bidah. Karena dia apa? Ada komunikasi dengan kesini. Nah, ini lawazim orang-orang yang ilmunya cetek. Persis seperti jalannya orang-orang Khawarij tadi. Nah, kemudian kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW ketika perjanjian Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah mengatakan, dari Muhammad Rasulnya Allah. Musyrikin mengatakan, ya Muhammad, kalau kami yakin engkau sebagai Rasulnya Allah, kami nggak menghalangi engkau masuk ke kota Mekah. Karena kami nggak yakin engkau sebagai Rasulnya Allah, makanya kami nggak membolehkan kamu masuk kota Mekah. Hapus. Kata Rasulullah, hapus. Tulis saja Muhammad hambanya Allah. Nah, apakah? Kata Ali bin Abi Thalib, kalau Rasulullah menghapus namanya sebagai Rasulnya Allah, berarti Rasulullah sebagai Rasulnya syaitan. Dibantah oleh siapa? Oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Taib, dan ini ceritanya panjang ya, cuman saya sebutkan satu saja. Setelah dijawab satu persatu oleh Abdullah bin Umar oleh Abdullah bin Abbas, kemudian beliau berkata, apakah ada lagi yang kalian kritik kepada sahabatnya Rasulullah? Udah nggak ada, cuman itu saja. Nggak punya jawaban, cuman modal semangat, cuma lawazim, cocok logi yang mereka gunakan. Dan ini karena kebodohan dan kejalan dan terlalu pede dengan dirinya mereka sendiri, dan sementara mereka hidup di tengah para ulama, mereka hidup di tengah para sahabat, tapi mereka tidak pernah menjadikan para sahabat sebagai pembimbing untuk urusan mereka. Persis seperti mufti-mufti yang ada di Facebook ini. Ya, persis seperti Syekhul Islam Karbitan yang ada di media sosial. Baru ngaji setahun, baru ngaji 2 tahun, seakan-akan sudah seperti Imam Ahmad. Udah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Setiap ada permasalahan, setiap ada masalah, dia selalu yang berbicara. Na'udzubillah. Ya, model-model seperti inilah perusak. Dia merusak dirinya dan merusak dakwah yang indah ini. Bisa difahami para hadirin? Satu lagi. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi sedikit ya. Ini penting. Di zaman Utsman bin Affan, orang-orang pada waktu itu diprovokasi. Dan kemudian mereka memberontak kepada Utsman bin Affan dan kemudian membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di rumahnya dia. Nah, orang-orang yang sok pintar ini, sok jago ini, sok ilmiah ini, dia berkata, siapa di antara orang-orang yang di antara kalian dari sahabat Nabi? Datanglah, disebutlah Abdullah bin Umar. Saya ingin bertanya kepada kalian, benar enggak Utsman bin Affan ini lari dari perang Uhud? Benar enggak Utsman bin Affan tidak ikut Bai'atur Ridwan? Benar enggak Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar?
Tapi ini 3 hal ditanya. Kepada siapa? Kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, iya betul. Utsman bin Affan lari dari perang Uhud. Beliau tidak ikut perang Badar dan beliau tidak ikut Bai'atul Ridwan. Ini 3 momen ini, momen besar dalam sejarah Islam. Nah, kata mereka, Allahu Akbar. Berarti apa yang kami lakukan, memberontak kepada Utsman bin Affan dan mengepung rumahnya, ternyata didukung oleh sahabat Nabi. Kami nggak main-main, kami pakai dalil ini semuanya. Ya, nah orang seperti ini nggak pantas menjadi khalifah, lari dari perang Uhud, lari perang Uhud, ini kan munafik, kan begitu kan? Kata Abdullah bin Umar, ya pelan-pelan dulu ente, saya jelaskan dulu permasalahannya. Iya, dalilnya dia punya dalil. Faktanya memang demikian. Cuman pemahaman yang kita butuhkan dari orang-orang punya ilmu yang dalam. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Iya. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar pada saat itu. Putrinya Rasulullah sakit, yang menjadi istrinya Utsman bin Affan. Dan Nabi sebagai seorang Rasul, sebagai pimpinan pasukan perang, memberikan izin kepada Utsman bin Affan tidak ikut perang pada waktu itu, dan dia mendapatkan pahala orang-orang ikut perang Badar. Ya, faktanya sama-sama tidak ikut perang Badar. Yang satu difahami karena kebodohan dan kejahilannya, yang satu difahami justru di situ ada kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, Utsman bin Affan tidak ikut Bai'atul Ridwan pada saat terjadi perjanjian Hudaybiyah. Sebelum perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah hanya memilih setelahnya hanya memilih Utsman karena dialah beliau yang paling pantas menjadi orang Quraisy melobi orang-orang Mekah agar mengizinkan Rasulullah untuk bisa masuk ke kota Mekah. Dan pada saat itu Utsman lama tidak kembali. Ada isu Utsman ini sudah dibunuh. Dan Nabi tangan beliau yang mulia. Beliau mengangkat tangannya dan beliau berkatakan, "Hadi yadi Utsman." Inilah tangannya Utsman. Ini sebuah kemuliaan dari Utsman bin Affan. Tangannya beliau digantikan oleh tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi pemahaman orang-orang punya semangat tadi, punya fakta tadi, tapi tidak dia kembalikan kepada pemahaman para ulama, ya hanya modal semangat, akhirnya mereka jadikan itu sebagai alasan untuk membunuh Utsman bin Affan. Yang ketiga, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ketika terjadi perang Uhud, ya, dan isu Nabi meninggal pada waktu itu, isu Nabi meninggal di perang Uhud, sehingga para sahabat dibagi menjadi 3 golongan. Ada golongan yang mereka meletakkan senjata-senjata mereka dan mereka tidak berbuat apapun lagi karena Nabi sudah meninggal. Ada sebagian sahabat yang mereka masih melihat Rasulullah masih hidup, mereka terus memperjuangkan nyawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Talha bin Ubaidillah ada 70 sayatan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya untuk mempertahankan nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa sahabat, Rasulullah sudah meninggal, musyrikin sudah semakin dekat. Akhirnya apa lagi mau kita bela? Akhirnya mereka lari. Di antara lari siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan kata Abdullah bin Umar, Allah telah menurunkan ayat dari langit ke-7 mengampuni kesalahannya para sahabat yang lari dari perang Uhud. Kalau Allah yang Maha Pengampun telah mengampuni dosa mereka, lah ente apa urusannya sama ente? Karena apa? Kebodohan, kejahilan. Inilah penyakit-penyakit, saya ulangi kembali, mufti Facebook. Ya, Syekhul Islamnya Facebook. Cuma dapat satu fakta, wah, ini bid'ah. Dia nggak ngerti gimana para ulama yang memahami dengan pemahaman yang dalam. Cuman pegang satu dalil, udah menghukumi manusia. Ya, akhirnya apa? Mereka menjadi orang-orang yang zalim yang membunuh Utsman bin Affan, dan itu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kesemangatan yang tidak disertai dengan ilmu yang matang. Jadi difahami para hadirin, jadi ini sangat berbahaya berbicara tentang manusia, ya, dengan kebodohan dan kejahilan hanya modal semangat saja. Jadi ada perkara-perkara yang memang kita harus kembali kepada para ulama. Bagaimana memahami nas, bagaimana memahami ayat, bagaimana memahami perkara-perkara seperti ini. Jangan cuma baca teks, kemudian kita praktek sendiri. Hancur dirimu, dan hancurlah apa yang kamu sedang ajak manusia kepadanya. Bisa difahami ya? Nah, wallahu taala alam. Bisa mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.